Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri dan pemirsa dimanapun anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha dengan bab Al-Babu fil Aqidah, dengan subpembahasan bahwa kita boleh menggunakan satu kata mempunyai beberapa arti. Itu menunjukkan tentang majas di dalam Al-Quran maupun hadis. Pada pertemuan yang lalu sudah kita membahas tentang ada beberapa kosakata dalam Al-Quran atau hadis. Itu satu kata mempunyai beberapa arti. Seperti dicontohkan tentang al-bina, membangun. Itu bisa diartikan itu hakikah atau majas. Ketika menyatakan banal amiru al-madinata dengan banal ummalu al-madinata, itu punya makna yang berbeda. Ketika makna menyatakan banal amiru al-madinata, itu namanya itu majaz. Itu namanya majaz akli, karena raja yang menyuruh tapi tidak bangun sendiri. Tapi ketika banal ummalu al-madinati, berarti yang mengerjakan secara teknis. Dan di dalam bahasa itu sama-sama boleh. Atau ketika menyatakan yatawaffakumul mala, kata yatawaffa, ketika disandarkan pada Allah, berarti Allah lah yang betul-betul mewafatkan manusia. Tapi ketika yatawaffa itu disandarkan pada malaikat, bahwa malaikat itu adalah pelaksana atas perintah Allah untuk mencabut nyawa manusia. Itu boleh kita menyatakan yatawaffallah atau yatawaffal malaikah, itu sama-sama boleh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menyebutkan hadis dan juga beberapa penjelasan tentang boleh kita menggunakan satu kata beberapa makna, tapi ketika disandarkan pada Allah berbeda ketika disandarkan kepada makhluknya, baik manusia maupun yang lain. Warawat dan meriwayatkan siapa Siti Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, Allah sungguhnya Allah tabarakah wa ta'ala idza arada, apabila berkehendak siapa Allah ayakhluqah, menciptakan Allah al-janinah pada bayi, yab'asu, mengutus Allah malakan pada malaikat, fayatuhulu, maka masuk malaikat ar-rahimah pada rahim perempuan, fayakhudhu, maka mengambil siapa malaikat an-nutfatah pada air mani, biadihi, dengan tangannya malaikat, sumayusawiruha, kemudian membentuk siapa malaikat kepada nutfah, jasadan, pada jasad, fayaqulu, maka berkata malaikat, ya Rabb, wahai Tuhanku, al-karun, apa laki-laki, unsa atau perempuan, asawiyun, apakah dia orang yang lurus, au mu'wijun, atau dia yang bengkok. Fayaqulu, maka berfirman Allah Ta'ala, masya'a, yang berkehendak Allah, wa yahluku, dan menciptakan al-malaku, siapa malaikat, wa fi lafdin, lafal akhar yang lain, wa yusawiruh, maka membentuk al-malaku, siapa malaikat, sumayanfu, kemudian meniup siapa malaikat, fihi, pada janin, ar-ruha, pada ruh, bisa adati, dengan bahagia, au bisakiyati, atau au bisakawiyati, atau dengan celaka. Di sini menggambarkan tentang hadis Aisyah, di mana menyandarkan amal perbuatan ini bisa disandarkan pada Allah, pada disandarkan pada malaikat atau makhluk yang lain. Warawat Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah menceritakan hadis
bahwa Rasulullah itu bersabda. Isi sabdanya apa? Katanya, Annallaha tabaraka wa ta'ala idza arada ayyuqal janina yab'asu malakan fayadkhulur rahimah fayakhudhu nutfata biyadihi summa yusawwiruha jasada fayaqulu ya rab udhkur adzakarun am unsa asawiyun aw mu'wijun fayaqulu ta'ala ma syaa wa yahlukul malak. Jadi ketika Allah berkehendak menciptakan manusia janin, menciptakan siapa di sini Izul, menciptakan Rian, menciptakan Malik dan sebagainya, apa yang terjadi? Allah mengutus malaikat. Lalu malaikat itu masuk kepada rahim perempuan, lalu mengambil air mani, lalu air mani itu dibentuk menjadi fisik, ada tangannya, ada kakinya, lalu bertanya kepada Allah, lalu bermunajat malaikat kepada Allah, apakah bayi yang dibentuk ini diciptakan laki-laki atau perempuan, atau orang yang baik atau yang tidak baik, yang lurus atau yang bengkok. Lalu Allah menjawab sesuai dengan kehendak Allah, nah sesuai dengan apa yang difirmankan Allah, malaikat menciptakan apa yang diperintahkan tadi. Nah, di dalam hadis yang lain itu, hadisnya panjang, misalnya dikutip Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini. Jadi ketika Allah itu berkehendak menciptakan manusia itu, maka seorang laki-laki dengan seorang perempuan berkumpul, seorang suami istri kumpul tidur, kan begitu Syarif? Ya, Syarif, betul. Ya, betul. Berdiri. Nah, apabila Allah berkehendak menciptakan Syarif dulu, masih belum diciptakan oleh Allah, maka Allah itu menjadikan secara zahir itu seorang laki-laki dengan perempuan kumpul tidur. Ayah dan ibunya Syarif kumpul tidur. Nah, setelah itu lalulah menjadi air mani kumpul selama 40 hari. Setelah itu berubah menjadi segumpal darah selama 40 hari. Lalu berubah segumpal daging 40 hari. Nah, kemudian setelah itu disitulah sudah mulai ada tulangnya, kemudian mulai nampak hidungnya, matanya, kakinya sudah nampak. Setelah umur 120 hari Allah mengutus malaikat. Nah, malaikat itu tugasnya apa? Meniup roh kepada tadi yang mulai dari air mani sudah berubah menjadi jasad, ada tulangnya, ada matanya. Nah, kemudian tiuplah roh. Nah, kemudian roh itu kemudian dicatat, apakah kamu nanti itu menjadi orang yang kaya atau kamu menjadi orang miskin? Itu menjawab si bayi itu, oh, menjadi orang kaya, dicatat. Apakah nanti menjadi orang baik? Ya, menjadi orang, dicatat. Lalu apakah kamu nanti matinya kapan? Itu dicatat semua oleh malaikat. Itu di riwayat yang lain. Nah, kemudian riwayat yang di sini itu digambarkan dengan singkat bahwa ketika Allah berkehendak menciptakan manusia, maka Allah mengutus malaikat. Ya, Allah mengutus apa? Nih, mengutus apa? Nah, berdiri. Mengutus malaikat. Nah, malaikat itu lalu masuk ke rahim seorang perempuan, lalu ngambil nutfahnya, lalu setelah itu dibentuk menjadi bentuk manusia. Ini dipersingkat. Lalu setelah itu ditiupkan roh,
lalu bertanya kepada Allah, ya Allah, ini bayi ini menjadikan apa, laki-laki atau perempuan? Allah menjawab, misalnya ketepatan itu menjadi misalnya ketepatan Malik laki-laki, nah ketepatan misalnya Khair laki-laki misalnya, nah, atau Allah berkehendak, Allah menjawab jadikan perempuan, jadi perempuan. Lalu mereka bertanya, apakah ini orangnya benar, rajinnya, apa ngajinya rajin, ketika ngaji ini cengar, semangat, kemudian tahajudnya langsung sampai subuhnya berjamaah, itu dicatat semua. Atau sebaliknya, bengkok-bengkok, ibadah lain pakun tedung, ibadah lain tedung pola, ibadah lain tedung pola, ijakin tedung pola, itu di bagian yang bengkok. Nah, kalau kata Allah, ya bikin bengkok, ya bengkok umkuan, ijagain pakun tedung pola. Ya, itu tempat yang bengkok, loros, tak loros lah. Nah, lalu kemudian di hadis yang lain, wa fi labdin akhar fa yusawwirul malaku summa yanfu fihi ruha bi sa'adati aw bisaqawati. Nah, riwayat yang lain bahwa malaikat itu menciptakan dalam bentuk manusia, lalu meniupkan ruh, lalu dia itu ditulis apakah dia itu bahagia atau celaka. Tapi gampangnya begini, yang pertama berkenaan dengan hadis ini, bahwa di sini ini digambarkan seakan-akan yang menciptakan manusia siapa? Malaikat yang disuruh oleh Allah. Sekarang yang meniupkan roh, yang memberi roh dalam hadis ini seakan-akan malaikat, kan begitu? Yang menjadikan dia itu laki-laki atau perempuan, malaikat. Dan kemudian yang menjadikan dia itu orang baik atau buruk, yang menciptakan siapa? Malaikat. Kemudian yang menciptakan bahagia atau sengsara, yang menciptakan malaikat. Nah, Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani itu ingin menyampaikan kepada kita, di sini ketika menyatakan bahwa malaikat yang menciptakan manusia itu tidak salah, tapi dengan artian dia hanya melaksanakan perintah Allah, yang Allah itu memberikan kemampuan untuk merubah bentuk dari nutfah menjadi jasad. Itu hanya melaksanakan perintah. Tapi yang betul-betul menciptakan manusia dari nutfah menjadi manusia yang utuh ini siapa? Allah. Jadi kita tidak menjadi murtad ketika menyandarkan amal perbuatan pada malaikat, menyandarkan perbuatan kepada selain Allah, tapi dengan artian bukan berarti dia yang menciptakan itu, tetapi yang hakikatnya menciptakan Allah. Dia hanya pelaksana atas perintah Allah, dan Allah memberikan kemampuan untuk menciptakan itu. Tapi yang hakikatnya yang menciptakan siapa? Allah. Itu boleh berdasarkan hadis ini gitu. Karena ini secara zahir di sini gambarkan bahwa Allah mengutus malaikat, kemudian malaikat masuk rahim perempuan, lalu mengambil air mani, kemudian air maninya dibentuk. Yang membentuk air mani jadi manusia siapa? Malaikat dalam hadis ini. Kemudian yang menjadikan laki atau perempuan siapa? Malaikat. Yang menjadikan baik atau buruk siapa? Malaikat. Yang menjadikan bahagia atau tidak? Malaikat. Nah, tetapi di sini maksudnya malaikat ini hanya pelaksana perintah Allah. Tetapi yang betul dan hakikatnya yang menciptakan manusia itu adalah Allah, yang menciptakan laki dan perempuan itu Allah, yang menciptakan baik dan buruk itu Allah, dan yang memberikan roh itu hanya Allah, dan yang memberikan kebahagiaan dan kesengsaraan itu adalah Allah, bukan malaikat. Tapi ketika malaikat menyatakan, oh malaikat yang meniup rohnya, ini secara majas itu boleh. Ketika menyatakan bahwa yang menjadikan laki dan perempuan itu malaikat, itu boleh, tapi dalam majas. Tapi hakikatnya adalah Allah. Ketika menyatakan bahwa malaikat itu bisa menjadikan itu bayi itu baik atau buruk, itu siapa?
secara zahir, secara majas boleh, tapi hakikatnya adalah Allah. Yang menjadikan bayi itu nantinya bahagia atau sengsara itu adalah secara zahir adalah malaikat yang mencatat dan menetapkan, tapi yang betul-betul menetapkan itu adalah Allah. Nah, Syekh Muhammad di sini ingin menyampaikan kepada kita bahwa banyak ayat-ayat, dan di sini pastinya kita pemahaman itu adalah hadis yang secara zahir itu kadang-kadang Allah menyandarkan amal perbuatan itu, af'al itu pada dirinya, dan kadang-kadang af'al itu disandarkan kepada makhluknya. Ya, ini baik itu makhluknya yang diberi akal oleh Allah atau yang tidak diberi akal. Kita manusia ini punya akal apa milik sendiri, apa yang siapa yang memberi? Tiba-tiba sampean punya akal. Kan sampean enggak pesan, bapak sampean tidak pesan, anak saya nanti kok lahir punya akal. Anak saya nanti kok lahir jadi pintar. Enggak ada yang pesan, hanya doa kepada Allah. Allahumma ja'al ma fi batni waladan salihan syarifan taqiyan mu'minan taqiyan jamilan ghaniyan syakira mujahidan muharrikan ghaniyan dzu sultanin qawiyin. Itu aja berdoa kepada Allah. Tapi yang betul-betul menciptakan siapa? Allah. Tuhan berdoa. Kita nggak ada yang tahu. Malaikat juga begitu. Maka di dalam hadis ini kita menggambarkan jangan kita itu memaknai lafal itu apa adanya. Tidak bisa lafal Al-Quran atau hadis itu dimaknai apa adanya. Ini seperti di ayat sebelumnya, pembahas sebelumnya. Kadang-kadang ya tawaffa itu disandarkan pada Allah, ya tawaffa disandarkan kepada malaikat. Mewafatkan disandarkan pada Allah. Apakah salah? Tidak. Tetapi kita menggunakan ya tawaffa pada Allah beda dengan kata ya tawaffa menggunakan kepada malaikat. Sama dengan ketika di sini pembahasan kata apa yang fahu fihi ruha, ketika itu disandarkan kepada Allah beda dengan disandarkan kepada malaikat. Ketika disandarkan Allah, Allah lah yang betul-betul menciptakan tiupan, dan Allah yang betul-betul yang memberikan roh, dan itu Allah yang betul-betul dia itu menjadi manusia yang hidup, menjadi makhluk yang hidup. Itu hakikatnya itu Allah. Tapi boleh kita menyandarkan kepada malaikat sebagai pelaksana perintah Allah, dan sebagai malaikat yang Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan apa perintah Allah. Jadi kalau bahasa kita jangan baper gitu ya dalam membahas masalah itu. Banyak masalah itu, terutama banyak lafal-lafal itu secara zahir itu dia itu mempunyai beberapa makna, tergantung disandarkan pada siapa. Disandarkan pada Allah itu mempunyai makna sendiri, disandarkan pada manusia mempunyai makna sendiri. Ketika misalnya yang fuhu firruha, ketika disandarkan pada Allah berarti dia yang menciptakan roh, kemudian dia Allah yang memberikan benda mati itu menjadi hidup, yakni yang dulunya daging atau jasad yang mati itu berubah menjadi makhluk yang hidup ketika diberi roh oleh Allah. Tapi kita boleh yang menyatakan berikan roh itu adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah, tapi dia itu sebagai pelaksana majas saja, kan hakikat yang menciptakan itu adalah Allah. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.